Sibuk cari makan, sampai lupa makan, akhirnya masuk makan. Maka kita senantiasa berniat untuk melakukan satu kebaikan. Barang siapa yang berniat melakukan satu kebaikan lalu dia tidak mengerjakannya, maka diberikan daripada satu pahala yang sempurna. Dan manakala dikerjakan amalan-amalan yang baik itu, niatnya yang baik itu dikerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya 10 pahala yang sempurna, bahkan dilipat gandakan menjadi 700.000 kali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan sebanyak-banyaknya. Barang siapa yang berniat melakukan satu keburukan lalu dia tidak mengerjakannya, maka dicatat baginya satu pahala yang sempurna. Dan siapa yang berniat satu keburukan lalu dia melakukannya, maka akan dicatat baginya satu keburukan. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini semakin nyata kepada kita bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini adalah tempat untuk meninggal. Bermiliar-miliar manusia pernah hidup di dunia ini, tapi mereka sekarang sudah tidak ada. Maka bermiliar-miliar juga manusia tertipu hadirin. Habis waktu, habis tenaga, habis umur, habis pikiran, memikirkan bagaimana saya punya ini, saya cari makan, saking sibuknya cari makan, sampai-sampai lupa makan, akhirnya masuk makam. Manusia hari ini lupa hadirin, bahwa sesungguhnya kita adalah makanan cacing tanah. Rumah kita yang terakhir hari adalah kuburan. Makanya orang hidup di dunia ini terkadang lupa. Ya kita lupa, dia lupai makada. Ya si tongan-tongan na ye bolat asya purengian dari kubur we. Siapapun kita hadirin, pejabat rakyat biasa, konglomeraat. Kalau sudah meninggal, maka pasti dan pasti ujungnya adalah kuburan. Dunia ini semakin jauh kita tinggalkan hadirin. Kubur semakin dekat kita datangi. Maknanya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dunia semakin jauh kita tinggalkan, kubur semakin dekat kita datangi. Olehnya rahmat Allah sana teruslah kita mengamalkan perintah Allah. Kenapa? Anu cinampung itu mesti selesai. Hanya sebentar saja, sejenak saja kita bersusah-susah. Kalau mati besok, sampai besok saja. Kalau mati sebentar, sampai sebentar saja. Maka kita hadirin jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan. Karena kehidupan kita di dunia pasti akan berakhir hadirin. Dunia ini bukan tempat untuk menyempurnakan keinginan hawa nafsu. Tapi dunia ini adalah tempat untuk menyempurnakan iman dan amal-amal saleh. Jangan pernah berniat untuk berhenti istirahat dalam amal. Jangan istirahat dalam salat, jangan istirahat dalam amal-amal saleh. Terus beramal sampai kapan hadirin? Sampai kita mati. Ada satu cerita. Ada satu orang raja. Yaro rajae denole matinro. Maka ketika raja ini mengumumkan siapa yang bisa buat cerita, nah ceritanya karena kau dengan Nafagadinro, maka saya akan angkat dia menjadi menteri seumur hidup. Rame orang datang cerita, capu cerita nade panamatin raja, ditarungku. Datang lagi orang cerita, habis ceritanya ditarungku si dek panamatin raja. Begitu datang orang, saya mau cerita Tuan Raja. Kan mau cerita. Ya, nak kadai raja, apakah kau tahu nak mau capu nih cerita nade panamatin ro? Kada saya tahu. Maka ceritalah diceritakanlah sang raja, wahai Tuan Raja. Satu ketika saya duduk di bawah sebatang pohon, tiba-tiba datang satu ekor burung. May tetang kasih boleh si kaju, may tetang kasih boleh si kaju, may tetang kasih boleh si kaju. Maka dari raja napa, oh tiba-tiba terbang satu ekor. Lama-lama terbang lagi satu ekor, lama-lama terbang lagi satu ekor. Iya ro napakulin, datang satu ekor, terbang satu ekor, datang satu ekor, terbang satu ekor. Raja katakan, kapan selesai ceritamu? Dia katakan, sampai Tuan Raja tertidur. Allah. Sama hadirin di dunia ini, kapan kita berhenti mengamalkan agama? Sampai kita mati hadirin. Allah. Jangan berhenti kita buat dakwah. Makanya hadirin kita ini dihantar dari kampung ke kampung, dari masjid ke masjid. Untuk apa? Buat dakwah. Sampai kapan? Sampai kita mati hadirin. Mati dalam dakwah. Allah. Ini beliau Masya Allah sering selalu dengan dakwah sampai mati. Mati dalam dakwah. Kita mungkin sama-sama tahu bagaimana latar belakang daripada kehidupannya lah saudara kita Asmani. Beliau ini hadirin dunia jauh dari agama, tetapi karena beliau sungguh-sungguh untuk mengamalkan agama, Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala ya matikan dalam keadaan husnul khatimah. Walaupun kita hadirin tidak tahu apakah husnul khatimah, tapi minimal ciri-cirinya ada hadirin. Ciri-cirinya apa? Di dalam menjelang akhir hidupnya, beliau masih sempat mengucapkan, jangan takut mati dalam dakwah. Saya tidak takut mati dalam dakwah. La ilaha illallah. Dengan suara lantang hadirin beliau menyebutkan kalimat ini. Barang siapa yang menyebutkan kalimat la ilaha illallah dari hayat, maka pasti dan pasti masuk surga. Allah. Almarhum ini adalah hadirin
adalah kematian yang patut dicemburui. Betul ya Allah. Kehidupannya adalah kehidupan yang patut dicemburui. Pengorbanannya dalam agama ini patut dicemburui. Maka kita semua hadirin, bagaimana kita semua mati dalam dakwah insyaallah. Insyaallah. Kita doa. Silakan bapak-bapak berdiri. Nabi katakan kalau ketika kita mengantar saudara kita ke kuburan, maka hendaklah kita mendoakan kebaikan, memohonkan ampunan, memohon kepada Allah SWT agar diangkat daripada derajatnya, diampuni dosa-dosanya sambil menghadap kiblat, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan jadikan daripada kubur ini ya meluas sejauh mata memandang. Mari kita sama-sama doa. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallah subhana rabbil arsyil azim. La ilaha illallah alhamdulillahi rabbil alamin. Saluka mujibatu rahmatik. Azaimul maghfirati. Amin ya Allah. Amin amin. Wassalamatu min kulli aib. Amin. Lanatan dan la tuqrata. Amin ya Allah. Alhamdulillah farajata wa la maridan wa syafaita. Amin ya Allah. Wa hajatan hiya la karida illa qadaitaha ya. Amin ya Allah. Allahumma asil sawaba ma qaratna Amin ya Allah. ila ruah abadillah Ismadi bin Toto. Kami salamatan fika bisyailillah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afwan. آمين Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afwan. آمين يا الله Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afwan. آمين يا الله Mawasi madakhalah wajal qabra urada min al-jannah. آمين يا الله Wala tajal qabra urada min khairan min yaran. آمين يا الله Rahmatullah wa qira. آمين يا الله Kubur la ilaha illallah. Amin. آمين يا الله Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pandanglah almarhum dengan pandangan rahmat dan آمين يا الله pandanglah almarhum dengan pandangan rahmat dan آمين يا الله sejauh mata memandang. آمين يا الله Jadikanlah kuburnya sebagai taman surga. آمين يا الله Jadikan kuburnya sebagai di neraka. آمين يا الله Bukakanlah pintu surga hingga berembus sang surga masuk ke dalam kuburnya. آمين يا الله Dosa dan kesalahan. آمين يا الله Dosa dan kesalahan. آمين يا الله Dosa dan kesalahan. آمين يا Besar الله yang kecil yang nampak tidak nampak. آمين يا الله Sengaja atau tidak sengaja. آمين يا Dia الله adalah hamba-hambamu ya Allah. Hamba-hambamu yang baik. Hamba-hambamu yang berhijrah. Hamba-hambamu senantiasa ucapkan la ilaha illallah. Hamba-hambamu yang senantiasa dakwakan la ilaha آمين يا illallah. الله Hamba-hambamu yang senantiasa dakwakan agamamu ya Allah. آمين يا Ya الله Allah, pandanglah pengorbanan ya Allah. Pandanglah pengorbanannya dalam agamamu ya Allah. آمين يا الله Pandanglah pengorbanannya dalam agamamu ya Allah. آمين يا الله Jadikanlah kuburnya sejauh mata memandang. آمين يا Ya الله Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah almarhum engkau tempatkan di sisi daripada kumpulkan bersama dengan para syuhada agama. Amin ya Allah. Kami berharap kepada kami minta pertolongan. Amin. Kepada tidak itu nasana. Tidak akhirat sana takin adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah rahmatullah setelah ini mari kita sama-sama doakan diri kita, doakan keluarga kita, doakan saudara-saudara kita, saudara muslim kita, bahkan kita doakan daripada orang-orang kafir agar mereka beriman sebelum mereka meninggal. Nah, sungguh hadirin orang yang tidak membawa iman dan amal masuk ke dalam kubur, maka sungguh dia telah membawa masalah-masalah yang sangat besar. Mari kita meninggalkan daripada kubur ini, pemakaman ini dengan berharap semoga Allah Subhanahu wa taala luaskan kuburnya sejauh mata memandang. Begitu juga dengan diri kita, begitu juga dengan saudara-saudara muslim kita yang lain. Subhanallah subhanallah hamdika. Asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami ingatkan insyaallah sebentar malam kedua, malam pertama insyaallah sebentar kita lanjutkan dengan cara mat asyadi dekat masjid di masjid sana. Setelah kita meringankan daripada diri kita, langkah kaki kita untuk mengikuti daripada acara ini. Kemudian berikutnya malam kedua dan malam ketiga, insyaallah 3 malam berturut-turut kita akan mengadakan takziah berbelasungkawa di rumah daripada almarhum. Ya, berikutnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada keluarga, kepada sahabat-sahabat, andai tolan kerabat yang pada hari ini turut berbelasungkawa pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya balas, jadikan ini sebagai ibadah dan Allah Subhanahu wa taala ganjar dengan 20 qirat ya, dan Allah Subhanahu wa taala ya jadikan daripada datangnya kita di sini menjadi asbab Allah berikan kesabaran
kepada keluarga ditinggal dan dengan kesabaran itu menjadi asbab Allah beratkan timbangan amal kebaikan insyaallah. Amin. Allah, ya Allah. Setelah ini insyaallah ada pembacaan surah Yasin insyaallah. Ya bagi teman-teman yang ingin baca surah Yasin di sini boleh berian sejenak. Ada Pak Iman. Pak Iman. Boleh baca talqin? Iya. Oh, udah ikutan. Jangan. Tinggal teman-teman yang bayar Yasin insyaallah. Dunia sementara akhirat selamanya. Teman-teman yang di sini. Kalau sudah baca talqin, Pak Iman. Ada